Pemirsa, perayaan Paskah memiliki makna mendalam bagi umat Kristiani. Namun nilai yang terkandung dalam perayaan Paskah bersifat universal dan juga bisa memaknai kerukunan hidup kita sebagai bangsa. Untuk membahas nilai dan semangat dari perayaan Paskah, kita akan berbincang bersama Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama, Bapak Profesor Dr. Thomas Venturi dan juga Bapak Isfa Abidal Aziz, Staf Khusus Menteri Agama Bidang Ukhuwah Islamiyah, Penguatan Ormas dan Stakeholder Jaringan Keagamaan, serta moderasi beragama. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Sehat ya Pak Thomas dan juga Pak Isfa? Sehat, puji Tuhan, alhamdulillah. Oke, mungkin saya ke Pak Thomas terlebih dahulu. Ini kan sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Sebetulnya berbicara soal tema nantinya perayaan Paskah pada tahun ini yang diangkat oleh pemerintah apa Pak Thomas? Tema ini biasanya dibicarakan bersama antara Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan KWI. Dan tahun 2021 itu mengambil tema terambil dari Yohanes 20 ayat 14 sampai 16 dengan judul tema Paskah 2021 adalah berpaling kepada Sang Hidup. Kira-kira tema yang bagi umat Kristiani di Indonesia adalah sebuah perspektif untuk memahami bahwa kita sangat bergantung kepada Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Esa yang kita imani dalam Yesus Kristus. Artinya bahwa tema ini memberi ruang bagi kita semua untuk harusnya kembali melakukan proses retrospeksi terhadap seluruh yang telah kita lakukan di tengah-tengah kehidupan berbangsa, bernegara, dan ada tantangan yang kita hadapi. Kita semua tahu, dan tema ini sebenarnya mau menghantar kita membangun spiritualitas iman kita untuk harus kembali kepada Sang Hidup, yaitu yang memberikan kehidupan bagi umat manusia. Kira-kira itu tema tahun 2021, Mbak Peti. Oke, berpaling kepada yang hidup. Bagaimana kemudian tema tersebut? Berpaling pada Sang Hidup. Benar begitu ya Pak Thomas ya? Baik, berbicara soal tema tersebut, bagaimana kemudian relevansi tema yang diangkat dalam perayaan Paskah pada tahun ini dengan kondisi terkini kalau Anda melihat ya Pak Thomas? Baik, tadi saya memulai bahwa sebetulnya bangsa kita dan bahkan seluruh dunia ini mengalami tantangan terutama yang sementara kita hadapi, yaitu pandemi COVID-19. Ini tantangan global tapi juga tantangan kehidupan berbangsa kita, karena di tengah tantangan itu ada tantangan-tantangan lain sebagai efek dari tantangan yang kita hadapi, yang kita kenal dengan pandemi COVID-19, karena berdampak hampir pada seluruh sektor kehidupan manusia. Nah, manusia itu kan harusnya bergantung pada Sang Penciptanya. Dan saya kira sangat relevan bahwa semua usaha kemanusiaan dalam perspektif intelektual, kapasitas intelektual yang Tuhan berikan itu telah dilakukan oleh manusia untuk menghadapi tantangan ini, yaitu upaya untuk mendapatkan vaksin misalkan. Itu kan sebetulnya secara manusia sudah dilakukan, tapi sesungguhnya tidak cukup itu gitu. Kepasrahan kepada Sang Pencipta, kepada yang memberi hidup, ini adalah bagian penting. Makanya tema ini mau menyatakan kepada kita semua bahwa di samping usaha manusia itu dengan pendekatan ilmu, rasionalitas, kita harus berpaling kembali kepada Sang Pencipta, berpaling kepada Sang Hidup. Jadi tema ini sangat relevan dengan kondisi yang dihadapi oleh bangsa ini. Tidak hanya soal-soal yang tadi saya sebut, pandemi yang berdampak pada semua sektor kehidupan, tapi ada juga hal-hal lain yang kemudian juga harus kita lihat sebagai tantangan dalam kehidupan berbangsa kita. Dan pilihan salah satu adalah kembali merenungi bahwa kita ini adalah ciptaannya dan harus kembali kepada
berpaling artinya memandang kembali kepada Sang Pencipta yang menciptakan kita. Kira-kira itu, Mbak Betty. Oke, baik. Saya tanyakan ke Pak Isfa. Kalau Pak Isfa sendiri melihat hubungan antar umat beragama saat ini di Indonesia di tengah masyarakat itu seperti apa sih, Pak Isfa? Ya, terima kasih Mbak Betty. Jadi kalau kita lihat ya kehidupan berbangsa bernegara kita saat ini, keberagaman itu adalah sebuah keniscayaan. Itu adalah satu hal yang kodrati, yang given gitu ya dari Tuhan, dan hal tersebut harus kita syukuri, harus kita terima. Nah, khazanah kita, potensi masyarakat kita dari dulu sampai sekarang, sehingga kemudian terwujud dalam satu pilar kebangsaan yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, ya artinya kita memiliki potensi, memiliki khazanah, memiliki semangat untuk menjaga persatuan dalam kebinekaan, dalam keberagaman. Nah, potensi ini harus kita jaga, kita rawat. Nah, oleh karena itu, dalam rangka menjaga keberagaman, menjaga harmoni, menjaga keselarasan, menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia, maka Kementerian Agama kemudian mencanangkan satu program prioritas yang disebut dengan moderasi beragama. Dalam rangka menjaga satu potensi-potensi yang sudah berkembang, tumbuh subur di bangsa kita, yaitu budaya toleransi. Budaya saling menghargai, tenggang rasa, dan seterusnya. Nah, moderasi beragama dalam rangka merawat dan menjaga potensi-potensi dan khazanah yang sudah berkembang di bangsa kita itu. Nah, yang satu hal yang harus difahami oleh masyarakat bahwa moderasi beragama ini adalah rumusan besar, rumpun besar yang mungkin secara konseptual, secara rumusan konseptualnya kita ingin mengedepankan, membangun cara pandang, ya, sikap dan praktik keagamaan yang menghargai kemanusiaan, kemudian membangun kemaslahatan umum dan menjunjung tinggi konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa bernegara. Ini adalah satu hal yang kita rumuskan dalam moderasi beragama. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus dibangun dalam masyarakat kita hari ini adalah bahwa kesadaran keberagaman itu harus tetap dijaga dan dirawat di bangsa kita. Satu hal mungkin yang kurang kita sepakati adalah bahwa tidak bisa perbedaan itu harus disamakan. Keberagaman itu nggak boleh dipaksakan untuk sama. Oleh karena itu, realitas keberagaman ini, realitas fakta bahwa kita hari ini terdiri dari berbagai agama, suku, dan seterusnya, ini yang harus menumbuhkan kita, mendorong kita untuk terus menjaga kerukunan, menjaga toleransi, menjaga keselarasan, dan seterusnya. Nah, dalam konteks inilah saya melihat sebenarnya keberagaman bangsa kita, hubungan antar umat beragama itu sudah terbangun cukup lama dan kita saling bisa menjaga rasa aman, menghargai, menjaga toleransi, dan seterusnya. Sehingga ini yang harus kita jaga dan terus kita rawat. Saya yakin bangsa kita karena memiliki potensi yang besar, memiliki potensi yang luar biasa, mampu bertahan dari berbagai upaya untuk membenturkan antar berbagai kelompok, membenturkan antar berbagai kepentingan, membenturkan antar agama, dan seterusnya. Saya yakin bahwa kita punya potensi untuk mampu melindungi bangsa kita, tradisi kita, khazanah luhur kita dari berbagai upaya tersebut. Saya kira itu, Mbak Betty. Oke. Lagi-lagi toleransi ini yang harus dijunjung tinggi oleh masyarakat. Kita akan membahas lebih lanjut dan lebih dalam Pak Thomas dan juga Pak Isfa di segmen berikutnya. Pemirsa, Livestock akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.